Kalau lu nggak jadi anak band, kira-kira lu bakal jadi apa sih? Gua kayaknya PNS kayaknya, Bang. Anjir, lu nyari PNS, lu Karena 10 tahun. nih sampai sekarang nih, sampai detik ini orang tua gue juga masih nggak percaya anaknya main band selama ini. Peralatan perang pun tak pernah tempuh. Misalkan lu mau ajak artis Hollywood, itu siapa sih? Kalau gua sih Mariah Carey. Menggantikan indah suara senar. By the way, lu pas kemarin Januari tuh lu ini ya featuring sama kuburan band ya? Ya, Mereka kalau mau kemana-mana bawa tas kayak lu tau nggak? Tas kayak Avi gitu. isinya make up, tisu basah sama tisu kering. Kiranya lama tak jumpa pas ketemu malu-malu. Nah di kuburan itu ada ikonnya namanya Pinky Chong. Pocong pakai baju pink. Pocong ya baju pink. Anjir ini out of the box. What the fuck? Apaan sih? Nyampe aja pocong pakai baju warna pink. Di rumah aja bisa mengobati hati. Gua di Jakarta biasanya kan habis mereka meeting tuh gua nanya ke manajer gua, apa nih hasil meeting hari ini, bla 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 bla. Sama satu lagi nih, Lope harus cabut, harus resign. Gua langsung lemas di situ, Bang. Balik ke rumah, gua mewek. Setelah sahur dia nge-publish foto kita berempat dan muka dia dicoret sama dia. Oh, berarti dia langsung declare. Iya. Udah kuat banget, berarti nggak ada coming back. Iya. Studio merinding Dan- dengerin. Lama tak jumpa pas ketemu malu-malu. Engkau di sana sedang merindukan Baba. Beres pandemi kita makan-makan lagi. Di rumah aja bisa mengobati hati. Ku kangen padamu. Itu bagian kuburan soal susah. Ku terlalu jauh dari mantanku. Tapi hati kan bertemu. Alright. Lagu ini tuh kita punya kayak sedikit apa ya? Akapela Oke, session itu ya. Part akapelanya. yang harusnya kuburan. Iya, bareng sama kuburan. Gini Pak, kita bareng-bareng ya. Oke. Nadanya kayak gini. Gampang kok. Sebagai kan lo rapper, masa nggak bisa? Oke? Rapper dadakan. Nah, kayak gini ya. Mungkin yang nonton juga bisa ikutan bareng. Kayak gini nyanyinya. Nah, gitu ya. Oke, bisa ya. Ada dia ngapalin. Tenang, akan dites. Oke. Oke ya, bareng ya. Ya. Siap. Rambut udah kayak ini adminnya. Oke, here we go. One, two, three, go. Kiranya lama tak jumpa pas ketemu malu-malu. Mantan di sana sedang merindukan aku. Beres pandemi kita mancing-mancing lagi. Di rumah aja bisa mengobati hati, mengobati hati, mengobati hati, hati kalau bermain api jangan sampai terbakar sendiri. Di lagu ini kita punya doa di akhirnya dan Oke. kita ucapkan doa ini bareng-bareng. Yes. Kata-katanya adalah mudah-mudahan pandemi cepat usai. Tapi harus nyebut. Tapi harus ngebut ngomongnya ya. Siap ya? Mudah-mudahan Pandemi cepat usai. Oke, bareng ya. 1, 2, 3, go. Mudah-mudahan pandemi cepat usai. Yeay, gue bisa ngimbangin. Yeay.
bakal jadi apa sih? Satu-satu. Kalau gua nggak jadi anak band, Kalau milih nih, lu nggak jadi anak band nih. Kalau lu ternyata bukan anak band, lu jadi apa sih? kalau gua sih mungkin tetap di jalur seni ya. Iya. Maksudnya Emang dari waktu di uang papa habis. gua ngambil musik. Ngambil musik? Oh iya. Kuliah musik gua. Gila, Iya. musiknya mahal ya. Biasanya kan IKJ ya kan. Ini UPH. Astagfirullah. Asli. Lu sampai astagfirullah gitu Nah, kenapa? emang abis itu abis. Sampai Bisa-bisaan ya? jual mobil nggak? Abis mobil. Rumah habis. Manggal ya. Orang tua lu pasti pengen banget ngadu berhasil kali ya. Ya tapi mungkin alhamdulillah di Rocket Rockers orang tua gua keluarga bangga lah. Gue juga bangga kok. Saja ya nomor sepatu berapa sih? Yang kiri 14 tahun. Tapi Pak kalau gua nggak di musik pasti gua di jurusan seni yang lain lah. Soalnya kayaknya gua kalau kantoran nggak bakalan betah. Seni apa nih contohnya? Apapun, mau seni tari, mau seni tarik Seni patung. seni patung iya apa aja Oh, sih. berarti lu pengen jadi itu ya, yang suka di kota tua ya, seni patung. Iya sih. Manusia silver. Berarti lu emang jiwa seniman. Seni, ya? seni. Oke. Kalau lu Bang? Gua kayaknya PNS kayaknya, Mbak. Anjir, tar dulu. Kok nyasarnya ke PNS? Lu kan Karena 10 tahun. Nih sampai sekarang nih, sampai detik ini orang tua gue juga masih nggak percaya anaknya main band selama ini. Dan hidup. Serebel itu gitu, gua nggak ngambil apa ya, kasarnya nggak nurut sama perintah orang tua lah. Ya mungkin ini orang tua kita kan kolot yang mungkin kalau lu mau ambil anak orang lu harus PNS, polisi, Salah satu. biar lu tersangni udah PNS, polisi. Bulanannya terus ada tunjangan ini itu. Jangan jadi lu tenang. Padahal yang seru itu ketika lu nggak punya duit, Kayak ya kan? gitu. Nggak seru sih kalau nggak punya duit. Ya kita lihat lu mau bertahan nggak di sini. Bisa. Kalau lu nggak jadi anak band lu jadi apa nih kira-kira? Jadi Manusia silver. apa ya? Ada silver. Kalau gue apa ya, karena lingkungan keluarga gue udah musik banget sebenarnya. Jadi nyokap ya mama saya tuh penyanyi juga. Oh iya. Penyanyi yang ya super duper luar biasa lah kalau buat gua pribadi. Jadi role model Buat gua juga. di musik, di nyanyi nyokap. Berarti lu Nyokap tuh barengan sama mungkin sama Baba juga deh. Harvey Maleholo kan? Harvey Maleholo. Harvey Maleholo tahu kan? nggak tahu. Nggak tahu. Nah, itu ada Harvey Maleholo tuh ya, maksudnya dia suka ikutan kompetisi nyanyi yang kelasnya tuh yang gila-gila lah gitu. Kalau sekarang idol mungkin. Iya, musimnya. kayak Idol itu, tapi lebih tinggi lagi dari Idol lah kayaknya. Jurinya Idol ya kayaknya sekarang. Harusnya setara situ. Gitu. Jadi banyak juga, ada beberapa juga yang emang apa ya, kayak basisnya Raja itu om gue gitu. Terus Berarti lu di keluarga yang musik semua. musik dan musik dan ya entertainment kayak Peggy Melati Sukma, lo tau kan? Tahu lah. Itu sepupu gue yang paling gede, sepupu paling gede gitu. Ya jadi dunianya dunia Ya, hiburan, dunia hiburan gitu. entertainment. Makanya kalau ditanya lu pengen jadi apa kalau jadi pemain band, Kalau nggak jadi pemain band jadi apa Bang kira-kira? nah gue tuh nggak kepikiran ke situ. Jadi emang niat Businessman kali ya. ya mungkin gitu. Bisnis di dunia entertainment. Ya paling bisnis dan entertainment gitu, tapi nggak jadi pemain bandnya. Gue tuh suka banget kayak nemuin orang yang apa ya, oh ini kayaknya suaranya bagus deh gitu. Jadi kayak talent Talent scout scout, gitu, lebih kayak gitu. Jadi kayak contohnya gini lah, Abdul Somad. bukan, Coffee Theory. bukan Ahmad Abdul. Idol itu. Nah awalnya itu gue pernah manggung di Bali kan bareng sama dia. Dia bandnya masih metal. 2000 berapa itu ya, lama banget lah. 2000. Iya pokoknya. Nah 2004-an. tapi bandnya metal, musiknya metal, tapi nyanyi dia tuh beda gitu. Oh, Terus gue dengerin dari atas, dari backstage kan, dengerin dari atas, terus ini suaranya kok gini ya. Terus yang ngomong kan ke panitianya, pengen ketemuan dong sama yang nyanyi tadi, vokalis metal tadi. Iya gue ketemu, dia naik gitu, terus dia ngasih CD-nya, ini CD saya Kang katanya gitu. Itu masih Abdul masih yang mukanya kesini, Ngerti anak rambutnya emo banget. anak emo Itu banget. ngerasa saat itu dia doang yang paling keren. Lu rambut sempet gitu nggak? Sempet gila lu pernah. Lu nggak bercampur sama ini, sama Jembros kalau kesini? Dulu Nyatu, belum punya. belum deh. Iya kayak gitu, terus ya, akhirnya pas kesini, oh ternyata sukses ya dia gitu. Nah gue tuh ya punya kayak insting Insting gitulah. lah ya, Tapi emang belum gue apa ya, nggak dieksplor sampai jadi bisnis yang gimana gitu. Tapi potensial nggak sih? Sun mungkin
side job nggak sih? Iya sih, sekarang udah mulai dijalanin. sekarang udah mulai dijalanin gitu. Sekarang udah mulai jalanin. Mulai diseriusin lah gitu karena ternyata dia bisa sukses ya, bisa ngasilin duit banyak nih orang nih. Kenapa gua? Ternyata mata gue bisa lihat nih orang-orang bagus. Ini kuping akan gua jadi keren kuping gua dia. juga bisa ngedenger gitu dan ya sekarang mulai diseriusin. Kalau seandainya nih, ini gue nanya satu-satu ya. Oke. Seandainya nih, kalau misalkan lu mau ajak artis Hollywood nyanyi bareng Bollywood ya? Bollywood. Itu siapa sih? Artis Hollywood atau penyanyi dan seniman? Artis atau Siapapun lah. Apapun. Kayak ini lu deh, dreams lu gitu. Iya. Kalau gue misalkan nih, Anna Hathaway. Oh, di luar gila. musik nih berarti. Iya, yang penting kan Ya bebas mau musik juga apa-apa. Bebas. Misalkan Selena Gomez. Siapa ya? Kalau gua sih Mariah Carey. Soalnya yang pertama bikin gua pengen main drum, gua tuh dulu nonton masih VHS ya. Hah? Jadi video VHS gitu. VHS tahu nggak? Nggak tahu gue nggak Tuh update. kan nggak tahu. Jadi VHS tuh Pakai kaset. sebelum VCD. Oh yang kotak. Iya, Gue iya, tahu iya, men. iya. Itu gua buka album biru itu kayak gitu tuh gue. Demi Alex sebelum ada apa? Handycam. Iya. Iya, benar. Iya, iya, tahu. Jadi gua dulu pas pertama kecil TK kali ya. Oke. TK ke SD gitu gua nonton si video live-nya Mariah Carey terus Seksi nggak mereka di situ? nggak terlalu merhatiin. Nggak Nggak terlalu merhatiin. Belum kesana. Mungkin kalau sekarang kayak wow. Diulang-ulang terus oh ini ada part lagi goyang nih. Lo nonton di detik ke-13 sampai 15. Nggak di situ gue lihat ini main drum keren banget nih. Nah, Terus sampai sekarang juga gue nggak tahu itu live di mana. Cuman yang gue inget pas gue lihat pemain drum itu jadi pengen gue jadi pengen main drum. itu Gitu. inspirasi pertama. Inspired. Berarti kalau lo mau boleh ajak orang, lo akan ajak Mariah Mariah Carey. Carey. Gue juga mau, Zum. Ajak aja kalau gitu. Nanti Kemarin. gue udah pernah DM sih cuman nggak dibales. Iya kan ketiban. Tapi gue yakin sih dia kalau sebelum tidur baca-bacain DM. Lu ini. Ya kalau gabut nih apa lagi Iya, pasti baca-bacain gitu. DM anjir. Si penting. Oh, ini Ozom Rocker sebenarnya ya, anjing. Ozom Rock pas Iya, ketemu, oh itu lu. Kan nggak mungkin juga kan. Iya, dia juga nggak ngerti bahasa lu kan. Lu DM-nya kayak gimana? Masih ada nggak cowok? Dia tuh. Wah, udah. Ah udah itu udah lama. Kalau DM tuh bijak di kita masih ada kalau dihapus tuh DM-nya kayak gimana? Ntar kelihatan dem-dem yang lain. Kirim-kirim foto tadi kelihatan. Bang, kalau lu gimana bang? Kalau- Siapa artis Hollywood? Artis Hollywood ya. Kalau misalnya musisi atau artis Bebas. kalau aktris itu siapa sih namanya yang Yang mana? Winona Ryder ya. Winona Ryder. Kalau gue tuh suka Winona Ryder. Iya, agak merengut. Gue kagak tahu. Itu tadi gue nggak tahu tuh. Iya, itu Winona Ryder. kalau artis Winona Ryder. Sekarangnya kayak siapa ya? Angelina Jolie. Enggak. Itu istrinya ini. Siapa namanya? Siapa? Vokalisnya Silverchair. Coba, Pak. Valencia Silverchair. Natalie Imbruglia. Natalin Mirip-mirip. Winona Ryder. Mirip. Winona. Iya, Winona Ryder. WI. WINONARYD. Dia kan orang Indonesia kan Winona Ryder. Jadi dia tuh suka naik motor kemana-mana ya. Sama dia sering beli sempak di pakai sempak rider. Aneh-aneh. Cantik sih. Nah kan. Ini si tipe sama Anna Hathaway. Iya, sama versi tuanya. Anne Hathaway ya. tuanya. Versi tuanya Anne Versi Hathaway. tuanya, iya kan? Dan sekarang dia udah mulai kayak mabok-mabokan gitu. Oh udah Stres. enggak dia udah berhenti. Iya, iya Dia kemarin-kemarin. waktu curhat sama lu tuh gue mau mabok dulu nih. Dia kayak Aska lu jauh banget sih katanya. Iya. Gue jadi kalau aktris itu gue suka Winona Ryder. Masih main Stranger Things kemarin. Oh iya masih ya. Jadi ibunya. Emang Iya. stranger dia ya sekarang. Kalau misalnya musisi gue pengen sama Eddie Vedder. Lu tau Eddie Vedder? Siapa lagi? Lu taunya Eddie siapa? Pearl Jam. Eddie Van Houten. Prabowo. Eddie Van Houten. Eddie Itu Bu Charlie goblok. Kok Eddie Van Houten? Ada Eddie Vedder. Eddie Vedder itu vokalisnya Pearl Jam. Tahu band Pearl Jam? Enggak. Enggak, oke. Oh dia mungkin gambus ya dengernya ya kalau dia. Nisa Sabian tahu kan kalau Nisa Sabian? Kasus. Nah, itu Eddie Vedder itu adalah vokalisnya Pearl Jam. Nah, dia tuh kayak apa ya? Zaman dulu tuh dia tuh kayak rebel tapi klasik Penggiat gitu, klasik aktivis gitu. lingkungan Iya, juga. penggiat aktivis lingkungan, dia server juga gitu. Nggak kayak Nirvana, waktu itu kan ada Pearl Jam, ada Nirvana. Oh, sangat berarti angkatannya Nirvana tuh. Iya, nah ada Pearl Jam, Eddie Vedder sama Kurt Cobain ini kayak dua sosok grunge, tapi yang Tolak belakang. bertolak belakang gitu. Eddie Vedder yang
ancur-ancuran tapi tetap dia punya sosial, punya peduli. Kan cuma kayak yang cuma gitu-gitu doang. Gitu. Nah, di Vader ini gue seneng banget karena ya itu gitu, dia selain nyanyi dia sport juga ada, dia Ini sangat bertolak belakang sekali ya dengan saya sekarang ya. Tapi kenapa saya ngefans sama dia tapi Iya. nggak mirip dia saya ya? mungkin kamu harusnya bertolak peluru ya. Itu sih Eddie Vedder sih kalau saya. Kalau gua yang sampai sekarang menginspirasi, jadi ada cerita seru sebelumnya di awal-awal gua ngeband, Pak. Sebelum ketemu dia malah. SMA. Lu nggak SMA bareng? Enggak. Satu komplek. Anak tongkrongan. Satu komplek. bareng. Anak komplek kita. Komplek, mohon maaf. DKM mohon maaf kita anak-anak DKM. Gua tuh dari Dia nggak percaya dia nggak percaya lagi. Dewan Keamanan Masjid. Dia keamanan masjid. Masya Allah. Jadi orang sholat, Jagain sendal. orang-orang sholat itu jagain sendal. Iya, kalau ada yang iger, Doanya anjing ya enggak. iya kan kalau sendal iger boleh. Aduh ya. Gua dari SMP tuh di band tuh pasti main gitar. SMP. SMP. Awalnya. Gua main gitaris sama main band sama teman-teman SMP, gua main. Itu cuma lu ngebandingin orang lain kan, lagu orang lain yang lu nyanyi. Cover, kan? betul. Oke. Semenjak ketemu dia, pas pertama kali ketemu dia kan langsung ya ngobrol-ngobrol, gua main gitar juga, dia main gitar, dia lebih jago, Mbak. Oke. Terus lu Gua melipir, soalnya dulu tuh basis gua tuh udah gak aktif, jadi nggak ikut briefing bareng di situ. Gua akhirnya ya udah gua aja deh main gitar, suaranya dia bagus juga, nice. gua jadi main bass deh. Balik dari situ yang gua dengerin pertama kali itu Sting. Tahu kan? Tahu. Lu tahu Sting Tahu. Sting paling lebih tua daripada Namanya Legend. familiar. Maafin gue. Gue sampai sekarang ya sangat mengidolakan Sting. Dia jago kompos lagu, terus main bassnya sambil nyanyinya juga bagus. Sampai dia pun yang ngejaga banget pola hidupnya juga. Tahu kan, Mbak? Tahu. Enggak bohong. Tahu nggak bohong. Jadi sticky. Dia ceritanya gini, Mungkin kan. sebelum ketemu Aska tuh gue main gitar, Mbak. Sekarang emang apaan? Gue basis. Oke. Jadi dari SMP gue tuh main gitar. Nah, SMA ketemu dia, ketemu ngobrol main gitar bareng, dia lebih jago, Mbak. Main gitarnya lebih jago. Suaranya bagus, Mbak. Oke, minder. Gue minder, gue langsung dan mundur. Posisi itu basis lagi nggak aktif, lagi nggak ada. Lu coba masuk. Jadi main bass. Terpaksa juga lah ya. Ya lah salah satunya karena ya udah ini kan yang kosong tuh bass. Ya udah gue main bass. Balik dari ketemu Aska, malamnya gue dengerin lagu-lagunya Sting. Oke. Langsung pengen jago gitu. Langsungnya pengen jago. Dia tuh mainnya nggak yang beribet apa Iya, gimana, nggak. tapi sambil nyanyi dan sampai sekarang pun dia yang sangat menjaga pola hidupnya dengan yoga, olahraga, apa segala. Makanya TPH dong. nah, kalau ini juga Wisma TPU tapi Tempat pembuangan apa ya? Uhti-uhti. Ya, kok gue? Enggak lah, lanjut. Jadi Sting yang lu mau ajak. By the way, lu pas kemarin Januari tuh lu ini ya featuring sama Kuburan Band ya? ya, Iya, produk iya, iya. terbaru Gimana kita. cerita dong? Nah, itu pengembangan dari kan tadi udah regenerasi, pengembangan dari kolaborasi. Kan tadi tuh regenerasi, kolaborasi, adaptasi. Kolaborasi. Nah, kita bikin single sama Kuburan adalah pengembangan dari ya itu kolaborasi itu. Emang Kuburan di dunia musik lagi naik juga? Sebenarnya kita sama Kuburan tuh udah ada historinya udah dari sejak lama ya, Awal udah tahun 2000-an. tahun Kuburan 2000. tuh B A B minor, E minor ke G Masih ada. ke C lah Masih. gitu. Mereka tuh sempat vakum, terus mereka keluar lagi di saat bulan mungkin Januari lah. Januari 2019 akhir. Mereka keluar lagi dengan single baru ada namanya Saredona judulnya. Sempat meledak, tapi keburu pandemi. Jadi nggak efektif. Ngerti nggak maksimal. Nggak maksimal. Nah, dari situ terus Sakit sih hatinya tuh gue tahu. pasti mereka yang udah bikin apa ya kayak Roadmap kan mau mapping ini nge-forecast apalah gitu ternyata stop aja gitu. Nah akhirnya ketemu sama kita di Basecamp, terus gue punya lagu yang udah 50% jadilah gitu. Musiknya udah ada, liriknya udah ada. Pas gue nyanyiin tuh kayak, kayaknya lagunya terlalu jenaka ya buat Rocket Rockers. Rocket Rockers itu kan fun, tapi nggak jenaka gitu. Iya, Gitu. nggak komedi gitu. Nggak komedi, Ya, nggak kayak agak komedi. Kayak ada komedi ini mah gitu. Kebetulan mereka datang ke Basecamp.
Mau konten. Mau konten. Mereka juga beralih profesi menjadi YouTuber ya. Nah, konten kreator juga gitu. Dan bintang tamunya Rocket Rockers. Nah, habis itu kita deal ya udah deh kita tukeran konten kan. Lu di konten gua bantuin konten lo, gua bantuin konten lo juga bantuin konten gua. Akhirnya setelah mereka beres, apa nih kontennya Rocket Rockers? Mereka sangka kan kayak talk show biasa aja gitu ya. Enggak, gue punya lagu katanya. Iya, kayaknya cocok lah kalau kita kolaborasiin gitu. Terus mereka yang serius masa jadi lagu gua cuman konten biasa talk show tapi lo bikinnya malah Jadi collab. kalau collab yang kayak bikin single gitu kan. Mereka kayak percaya nggak percaya tapi pas udah gua presentasiin lagunya terus kayak mereka yang kayaknya cocok deh sama kita emang. Saat itu juga malam itu juga kita langsung tag vokal dan gitarnya gitu. Oh iya. Langsung 70%. Nah, jadi lagu itu kerangkanya udah 70% jadi. Berarti nggak ada namanya ketidaksengajaan, men. Ya mungkin. Iya dong, dia kan datang bikin konten, tapi punya lagu tiba-tiba Iya, Allah menghadirkan dia. Nah, iya itu berkahnya mungkin berkah pandemi juga. Kita selama 21 tahun berteman sama mereka gitu. Nggak pernah kepikiran tuh bikin apa gitu. Iya. Begitu ada kayak gini. Ada yang nyangkut nih Bang di kepala gue. Apa? Dia ngecat mukanya nggak sih pas ketemu lo? Ini loh serunya mereka tuh. Jadi kan beres kita rilis single itu ada promo radio dong ya, ada promo media. Jadi kan biasanya kalau ya udahlah waktunya promo media hari Rabu jam 12 ya. Setengah 12 kan kita ngobrol nyantai mepet lah datangnya tuh jam 12 kurang 10 Ini gitu. pakai makeup artist dulu. Asli sendiri loh. Enggak sendiri. Sendiri. Jadi mereka tuh kalau Masing-masing. mereka kalau mau kemana-mana bawa tas kayak lu tahu nggak? Tas kayak Avi gitu yang ribet Tas banget. Avi. Nah, tas Avi yang kalau lu Tereliminasi. eliminasi. Itu mereka bawa kayak gitu loh. Seribet itu mau interview radio padahal. Perorangan. Orang. Isinya make up, tisu basah sama tisu kering. Itu jerawatan nggak sih aslinya? Enggak Enggak. ini. Berarti udah badak banget Udah badak karena di awal-awal dia pakai yang bahan-bahan murah gitu kan. Iya. Kayak apalah gitu. Kayak cat poster kalau nggak Cat salah. apa gitu cat Ya kan waktu itu belum punya duit gitu. Dia belum terkenal. Jadi udah kuat muka mereka. Ya kita ngelihat mereka tuh band yang punya ide-ide liarnya tuh dari dulu sampai sekarang nggak pernah habis. Nggak pernah Tapi konsisten loh. Berarti Itu. capek sebenarnya men. Capek. Dia Gua capek aja banget. liatnya band capek ya. Iya. Jadi kan ada Mau harus live Instagram, iya. mau live apa segala macam. Minimal yang ada di tas mereka itu adalah kaca kecil, cat itu atau minimal masker. Jadi sebelum masker ini disuruh selama pandemi, mereka udah dari 2000 tuh udah pakai masker. Dia emang nggak mau nunjukin Wajah. diri. Iya, begitu dia iya, esek iya. kuburan dia Masker, pakai masker. Iya. Minimal pakai masker. Tapi ya as a friend lo tahu kan mukanya. Tahu. Karena dari awal mereka Tahu mereka biasa aja mukanya sih, makanya Makanya di di masker. Enggak, berarti mereka sangat aman dong ya ketika ke public place atau lagi mau jadi penonton Aman. dia sangat aman Iya, dong, iya. nggak akan dikerubutin orang kan? Nggak akan ada yang tahu, malah orang juga siapa nih. Nggak ngeh juga begitu gua kasih tahu misalnya. Oh, muka aslinya gini gitu. Ada dan beberapa. uniknya di Rocket Rocker sama Kuburan kenapa bisa ngeklik untuk kolaborasi, di dua band ini tuh punya icon masing-masing, Mbak. Ada icon. Apa ini? Iconnya tuh di Rocket Rockers ada namanya El Curuso. El Curuso. Lu lihat aja, mungkin yang nonton juga nanti bisa lihat Bisa search. di Video video klipnya Rocket Rockers. Ada kalau Di YouTube kan? di YouTube Iya, ada di YouTube. Rocket Rockers Kayak X dia. Kuburan. Biar gua nggak lupa. Iya. Di mobil gua denger. Jadi ada icon yang di Rocket Rockers namanya El Curuso. Yang Curuso kan? El Curuso. Enggak, lu Curuso, search-nya biasa. Rocket Rockers aja. Oke. KRN ya. Nah, di kuburan itu ada ikonnya namanya Pinky Pinky Chong. Chong. Pocong Pinky pakai Chong. baju pink. Pocong pakai baju pink. Anjir ini out of the box. What the fuck? Apaan sih? Nyampe aja pocong pakai baju warna pink. Asik itu gitu kita ngolah itu tuh. Oke, lagu ada. Oke, kemasan visualnya ada, mereka dengan topeng apa segala macam. Oke, ada dua icon Icon. yang bisa di kolaborasi. Tapi lu lihat pasarnya. Maksudnya visual kan kita nih punya kacamata lu sebagai musisi ketika lu yakin nih gua keluarin ini nih pasti ke grab nih. Salah satu ya semangat kita kolaborasi biar Nge-cross ya? Cross market. marketnya biar dapat banget gitu. Sekarang Kuburan di mana-mana sangat ditakutin sama anak kecil, tapi anak kecilnya tuh penasaran, kok lagunya lucu ya, kok tapi tampang-tampangnya nyeremin gitu. Kita Tapi lu pengen mau apa ya, menggiring opini nggak serem itu gitu. betul Iya. salah satunya. Nah, sekarang nih apa sih progres yang kalian lagi jalani? Nah, jadi kan 17 Agustus 2021 tuh umur kita genap 22 tahun. Jadi dari awal tahun tuh kita punya hashtag di Instagram tuh hashtag 2oket 2okers.
Bisa dicek dua oket. Dua oket roket kan. Iya. Dua ada angka 2 sama 2 tuh yang nunjukin kalau kita sekarang umurnya 22 tahun di tahun. Wih, keren. Dan kita sekarang dari awal tahun sedang berkolaborasi dengan 22 kolaborator. Lu keren sih, terobosannya dahsyat sih. Nggak cuma musik. Nggak cuma musik aja loh. Iya. Ada fashion. Itu termasuk Ada. next project dong berarti. Iya. Udah Lagi dikerjain? Udah dijadwalkan juga Iya. di bulan depan. Bulan depan kita bakal rilis Rocket Rockers Dimsum. Jual makanan Iya. di Bandung atau Jakarta? Online masih di Bandung mungkin, tapi ya Ntar franchise-nya. gua kalau ke Bandung gua cobain ya. Ya harus. Ya, Franchise-nya kita bakalan ada. Kalau ada orang mungkin yang lagi nonton ada yang mau franchise-nya nanti bisa. Rocket Rocket Rockers. Rockers Dimsum, tungguin aja di Instagram. Gua orang Kayak apa makan lu lagi pusing Lu pengen pas makan. hilang ingatan gitu. Sikat aja. Gua baru ngomong pas Ah. makan terngiang. Oh. Pergilah bersama. Jangan yang aneh-aneh, nanti kalau misalnya lu galau jangan yang aneh-aneh, dimsum aja Sebagai sih. listenernya Kak. kita punya tagline juga untuk Rocket Rockers Dimsum tuh. Apa? Meledak di mulut, menari di hati. Roketnya sebelah mana, Pak? Kan meledak di mulut. Meledak dulu. Roket meledak dulu, baru masuk ke hati terus nari-nari di sini. Sedap. Gak kuat lu tuh kreatifnya apa ya? Pemikiran lu tuh jungkir balik loh. Ya karena harus survive. Harus di survive masa karena seperti itu. ini. Ya gini, gue sebagai konten kreator gue juga harus bikin konten dong. Biar gimana konten gue misalkan nih dapat campaign dan gue harus nunjukin ya kan kita dalam nih si influencer ini kan dalam satu kerjaan yang sama nih. Ya. Ya gue gimana caranya biar gue kepilih lagi, gue harus ngasih yang terbaik dong. Dari yang mahal tuh sebenarnya bukan bikin videonya tapi idenya. Idenya biar lo ngebungkus itu jadi keren gitu. Ide dan networking sih yang price Nah, hari ini gue dapet networking baru. By the way, gue seneng banget ketemu idola masa SMA gue. Gua seneng banget loh. Gue mau nge-follow dong. Gue gak pernah kayak gini. Follow back dong. Follow dong kakak. Tenang, bakal kita follow kok langsung. Besok gua unfollow lagi tapi. Follow respect ya, follow respect. Khusus hari ini. Follow respect ya. Aska Rockers, @askarockers, ASKA. Jangan Z ya. Karena Aska itu adalah asli Karawang, bukan Azli Karawang. Oke. Oke? Banyak kan yang itu Aska pasti Asli Aska, Karawang. padahal enggak. Iya, gue juga ngira Az. Nah, Aska ada yang centang biru, udah centang Iya, udah biru. centang biru. Iya. Ini berdua udah centang biru nih. Nih. Kita berdua belum. Gue juga belum. Udah lu. Gue belum. Oh, belum. Bini gue udah, gue belum. Bisa bayar kok. Emang bayar? Ya, lu bayar Ke dia. Canda bayar. Lu, Bang. Ozom Rockers. Ozom. Oh gila, berarti kalau gue bingung nih sama lo yang pakai nama-nama rockers. Berarti ketika lo cabut dari Rocket Rockers ini nauzubillah min zalik ya. Oke. Ganti dong. Nah, Nah, ini ada yang lucu juga. Jadi cerita seru nih. dari awal. Satu lagi Bisma Oh, iya, bener, Rockers. bener. Gua Ya. Bisma Rockers. Terus bisa. Ya. Nah, jadi dulu itu kita pas masih berlima, yang pakai belakangnya Rockers itu cuma kita bertiga Sejak awal. sejak awal. Wah anjir itu berarti kayak Ini jadi emang Itu nggak kayak pernah udah, kita sadari, maksudnya kayak udah aja lah gitu. jadi Terus, kayak Ozom Rockers, Aska Rockers, Bisma Rockers. Nah, dulu ada Ucai, tuh Al Eke Ucai, sama ada Loprox, bukan Loprox. Rockers juga. Nah, terus pas seiring waktu mereka keluar, loh, bener nih yang cabut tuh yang tersisa emang yang pakai rockers. Iya, ya, beneran. Rockers. Berarti hatinya udah ada di dalamnya. Men. Nah, Iya, ya mungkin emang mungkin. udah jalan Tuhan juga. itu baru kita sadarin setelah sekarang loh. Setelah keluar, setelah Lope cabut, Setelah ngobrol bertiga, Cabut tuh kapan sih? 2018. 2018. Ucai 2013. Ya. Lu ketika ada yang cabut gitu gimana sih? Ya, Lu pusing nggak? Jadi Patah lah. mewek gue di Rocket Rockers itu cuma 2 kali, Mbak. Pertama ketika kita konser 10 tahun, konser tunggal 10 tahun. Band yang aslinya cuma melautin celana bisa konser tunggal gitu. Bisa bikin konser Bisa juga. masuk kita. Nah, dan itu pertama kalinya kita ditonton sama orang tua kita. Bisa Setelah surprise. 10 tahun ngeband, Hmm. baru ditonton sama orang tua kita. Pertama kalinya. Gimana perasaan lo? Ya? Mewek. Iyalah anak laki ini yang biasanya rebel di Pura-pura belakang kan. orang tua. Itu Terus tiba-tiba orang tua datang itu menunjukkan kalau dia tuh kayak bangga. Nah, Iya. itu juga surprise. Jadi Surprise. ibunya Aska tiba-tiba nyanyi dari belakang, merinding lagi gua. Iya, Dengan sama gue suara juga. oktav tingginya banget. Nyokap gue tuh Ini idenya siapa? Tim kreatif lo. manajemen, Iya, manajemen. manajemen. Dan lo gak ada yang tahu. Nggak Gak ada yang tahu. Jadi tiba-tiba kita lagi Kita tuh kayak anti lah ditonton sama orang tua Iya, tuh. Karena ngerti kita lah. nggak senonoh kan kadang merototin celana kalau Ngerti. saya Dengan kita lirik yang Yang teenage banget. atau ada cewek-cewek yang digangguin kan
sini dong gitu kan. Kayak kalau ada nyokap sama bokap lo kan lo gitu. pasti behave. Gitu. Terus dong, Tiba-tiba ada suara tinggi gitu. Lengkingan. Happy Nyokap gua tuh suaranya tinggi banget. birthday, gitu. Oh, happy birthday sih. Nah, Aska kan tahu itu suara nyokapnya. Langsung gua Dia langsung nangis. nangis. Gila taci sih itu emosinya. Gue juga dapet tuh vibe-nya. Dia langsung nangis terus ternyata pas naik, Semua ada bokap keluarga gua, dia. ada Semua ada datang. Gue kalau ngomong ini kayak kayak Itu emosionalnya dapet Iya. sih. Itu yang pertama. Nah, gua mewek. Yang kedua gua mewek di Rocket Talkers itu ketika Lope cabut di 2018 22 Mei 2018 gua ingat banget tanggalnya. 22 Mei 2018. Lo nanya nggak sih ketika ada yang cabut rasanya apa? Karena gua sekamar sama dia 18 tahun, Mbak. Roommate 18 tahun. Anjing galau tuh. Gue tau banget. Anjing. Pacaran aja 3 tahun sakit apalagi 18 tahun. 18 tahun. Temen laki nih, Iya. ibarat kata Terus ya. gue tuh kayak gue udah ngelihat kayak gelagatnya dia buat keluar tuh, tapi gue yang aduh nggak ngebuka itu. Denial ya, lu denial ya? Iya, terus enggak lah gitu. Akhirnya sampai hari itu kejadian tuh yang damn ini beneran ternyata gitu. Terus dia tuh nggak bilang apa-apa sama Nggak ada. sekali sama kita tuh. Gak ada intro. Nggak ada intro, bener. Ucai itu 2012, setahun sebelum dia resign tuh Kalau Ucai udah bilang. udah bilang. Gue setahun lagi. Dia setahun lagi lah gitu. Enggak lah, setahun lagi gua kayaknya mau resign deh. Tapi waktu itu 2012 tuh masih banyak jadwal Kontrak. promo yang harus dipenuhi. Mana mau ada tur Eropa waktu itu. Tur Eropa. Gitu. Ya lumayan kan Ucai mau ke Eropa mending gua nggak keluar dulu. Kapan lagi gua ke Eropa gitu misalnya. Manggung di negeri orang ya. Gitu. Ucai 2013 akhirnya resign. Nah kalau Lope emang nggak ada intro sama sekali. Jadi dia mengajukan resign hari ini, besok dia udah nggak mau Udah nggak manggung. bisa. Iya. Ada manggung Bayangin, 2 hari setelah Lope. Se-strict itu dia. Jangan, taruh alasannya. Dia sampai nggak bisa ngomong, dia Iya. ngobrol nih sama kita ketemuan gua, Ozom sama manajemen dia nggak datang Gua lagi kebetulan. di Jadi kita mau siaran nih. Terus sebelum siaran tuh ketemuan dulu pada mau siaran kan gitu. Pas ketemuan dia Pas ketemuan tiba-tiba ngomong, gue ya udah Dia harus ngomong apa gitu enggak. Itu gua di Jakarta biasanya kan abis mereka meeting tuh gua nanya ke manajer gua. Nah, gua langsung telepon, apa nih hasil meeting hari ini, bla 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 bla, disebutin lah hasil meeting. Sama satu lagi nih, Lope harus cabut, harus resign. Hah? Gua langsung lemas di situ, Bang. Balik ke rumah, gua mewek, beneran. Gue ngerti. Kebandol gitu. Sudah gitu mandi di bawah shower ya. Merenung ya. Ingat itu tuh lagi bulan puasa ya. Udah masa? Ya boleh puasa. Gua nyampe rumah jam 1:30, gua cuman WhatsApp dia. Lu WhatsApp gimana? Emot nangis doang. Udah gitu. Udah. Dia Lope balasnya pas sahur. Dan Panjang. setelah sahur dia nge-publish foto kita berempat dan muka dia dicoret sama Dicoret. dia. Berarti dia langsung declare. Iya. Udah kuat banget, berarti nggak ada coming back. Enggak ada. Iya. Gue juga merinding Dan, dengernya aja. dan semua Rocket Rock Friends, semua ya fanbase-nya si Rocket tuh kayak hah, serius? Ya mungkin ada beberapa ya mungkin Aripa atau siapa yang di sini juga ada yang follow mungkin kayak hah, serius? Hah, gitu. Wah, ini tuh pertanyaan DM tuh yang masuk yang peduli amat bodoh handphone udah di Iya, ya gue Males ngerti itu banget. ketika pressure netizen ya, Bu. gitu. Tapi begitu kita akhirnya kita minggu depannya ya kita tuh mau launching presscon, kita ada project barengan sama Revara enggak. Revara. Jadi ada Sama Vira aja. bandnya Iya, Vira. bandnya Vira. Nah, Revara itu Revara tuh masuk ke manajemen kita mau ada presscon. Di situ ada beberapa wartawan yang nanya juga kan. Di situ gua mewek. Ketika mau ngejelasin gitu nggak kuat, wow udah mewek itu semua foto-foto langsung biasa kan ya kalau wartawan anjing mewek nih katanya. Ngejual nih. Iya ini. Bubun ini clickbait nih. Enak digoreng. Oke, terakhir nih. Ah. Apa sih harapan kalian untuk permusikan di Indonesia? Buat teman-teman musisi yang baru mau begitu, yang baru mau bikin band atau mau bikin project, ya gue cuma mau ceritain apa yang Rocket Rockers lakuin di awal karirnya gitu. Iya. Kita selalu memaksimalkan dunia internet gitu. Iya sama kita mau ngasih pesan ke teman-teman ke Rocket Talk Friends, apa yang kita bangun nih ya harus dari nol dulu sih. Gue sih percaya apa yang kita bangun dari nol bakal berhasil di kedepannya gitu. Kayak Rocket Talkers mengalami apa yang namanya audisi. Minjem. Gue pertama kali audisi nih ya. Pertama kali audisi kita tuh nyewa angkot. Buat masukin barang. Iya, buat masukin barang, nyewa angkot. Barangnya barang pinjaman. Barang pinjaman semua. Barang pinjaman semua. Kita audisi nih, pergi jam 10 pagi misalnya. Pergi jam 10 pagi. Terus kan kalau zaman dulu audisi tuh ratusan bandnya kan.
Nah, dan itu tuh waktunya tuh dikasih tahu lu jam berapa audisinya tuh pada saat hari itu juga. Ditempel. Ditempel. Di studio. Misalnya kita kebagian, kita datang jam 10 pagi nih kan. Kebagian 10 malam. Kan 12 jam kita nunggu kan. Tapi kalau kita balik, angkot bayar lagi dong. Harus bolak-balik, itu nggak ada modal banget. Dan itu ngalamin kayak gitu. Aja tuh ya. Iya, gue nunggu 12 jam di studio itu udah di emperannya gitu. Nah, gue percaya kalau apa yang kita lakuin dari yang emang dari dasar dulu, dari nol dulu gitu, dari mulai merangkak dulu gitu, terus mencoba jalan, terus mencoba lari gitu. Ya, kalau mungkin kita bisa mimpi terbang, tapi terbang mah itu kayaknya bonus deh gitu. Begitu lo melalui step-step itu berjalan, ngerangkak, berjalan, berlari, lo bakal, kalau lo dapat bonusnya lo bakal bisa terbang. Lu percaya nggak bang, yang nikmat itu adalah prosesnya ya? Iya, itu. Enjoy the process kan? Karena begitu kita misalnya suatu saat tiba-tiba jatuh lagi balik ke yang awal, kita udah tahu rasanya. Mentalnya udah. Iya sih, gue percaya sih. Nggak ada yang ekspres juga sih di dunia ini. Ada pengiriman sekarang. Oh iya ya. Soalnya yang seinstan-instannya mie instan aja kan ada prosesnya, lu harus masak dulu. Nungguin 3 menit sampai air panas. Seinstan-instannya idol gitu-gitu juga apa itu ya ada proses. Yang bisa langsung tanpa proses hanya cabai doang. Gimana? Begitu lu petik emang langsung pedas aja. Thank you for watching. Jangan lupa follow, subscribe, comment, and share video ini ya.